Halo semuanya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang Trichoderma virens yang merupakan jamur antibiotik yang dibimbing oleh dosen pembimbing kita, Bapak Imam Bagus Sumantri. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 14. Yang pertama ada Sinta Maria Yesi Siombing, kemudian Muhammad Suparjo, dan saya sendiri Mega Kerensia Gunawan selaku moderator, dan Fahmi Nanda Sahalapohan. Next slide. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang definisi dan struktur dari Trichoderma virens, dan klasifikasi Trichoderma virens, dan yang terakhir modifikasi Trichoderma virens. Next. Untuk bab yang pertama, definisi dan struktur Trichoderma virens akan dijelaskan oleh saudari kita, Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan struktur Trichoderma virens. Definisi Trichoderma virens. Trichoderma virens merupakan satu jenis dari jamur Trichoderma sp yang dapat menghasilkan senyawa metabolit dari kelompok mono dan sesquiterpen terpen yang unik seperti beta-mirens, trans-beta-oximene, candinene, calamine, carpolene, beta-eudesmol, alpha-farsenase, dan 2-amino 5,7 dimetil-tiazolo yang memiliki efek anti jamur. Trichoderma virens dikenal sebagai agen biokontrol prospektif karena agresivitas sebagai mikroparasit, produksi senyawa antibiotik, sifat saprofitik, dan mekanisme kompleks pada mode tindakan untuk banyak patogen tanaman. Trichoderma virens merupakan salah satu agen yang paling efektif untuk mengendalikan bibit dan patogen akar karena produksi glikotoksin antibiotik yang bisa sinergis dengan kitinase yang mengarah pada peningkatan aktivitas peroksidase dan sintesis pitoleksin di akar. Struktur dari Trichoderma virens. Yang pertama, morfologi Trichoderma virens. Trichoderma virens mempunyai ciri kondium yang berbentuk agak bulat yang menyerupai bulat telur pendek yang berukuran sekitar 2,8 sampai 3,3 dikali 2,5 sampai 2,8 mikrometer dan berdinding halus. Kondifer bercabang mendukung vialit yang berjumlah 3 atau lebih secara bergelombor dan sedikit ramping. Dan untuk morfologi, koloni berwarna hijau muda sampai dengan hijau tua. Hifa bersekat dan memiliki ukuran 1,5 sampai 12 mikrometer. Memiliki percabangan hifa yang membentuk sudut siku pada cabang utamanya. B. Fisiologi Trichoderma virens. Trichoderma virens dapat hidup pada suhu 7 sampai 41 derajat Celcius. Namun pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kultur dapat tumbuh dengan cepat. Tetapi pada suhu 35 derajat Celcius tidak dapat tumbuh. Keadaan suhu mempengaruhi produktivitas enzim yang dihasilkan oleh Trichoderma virens. Selain itu, spesies Trichoderma virens ini menyukai tanah yang asam, namun masih bisa hidup pada rentang pH 2-8. Dapat tumbuh atau berkembang biak dengan subur pada tanah yang lembab, tetapi pada tanah yang kering, populasi akan menurun. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur ini adalah 15-35 derajat Celcius dan maksimumnya 30-36 derajat Celcius. Yang di atas ini adalah gambar dari Trichoderma virens dan yang di bawah gambaran dari Trichoderma virens jika dilihat dari mikroskop. Selanjutnya, manfaat Trichoderma virens. Trichoderma virens adalah jenis jamur yang antagonis di mana jamur ini berfungsi untuk menghambat jamur patogen tumbuhan berkembang biak. Selain itu, Trichoderma virens juga mempunyai kemampuan untuk menginduksi resistensi sistematik tanaman dan mempromosikan pertumbuhan tanaman, yang membuatnya lebih prospektif untuk dieksplorasi. Trichoderma virens juga menghasilkan sejumlah senyawa antibiotik seperti anti jamur dan bahan kimia antibakteri, yang mudah menguap dan non-volatil. Trichoderma virens dapat digunakan sebagai fungsida nabati seperti alpha-pinene, candinene, dan limonene yang ditemukan pada Trachisperum amniel dan sudah terbukti anti jamur.
antibakteri aktivitas terhadap antimikroba beberapa jamur patogen. Sekian penjelasan dari saya berikan lagi kepada moderator. Baik, next. Untuk yang bab 2, klasifikasi Trichoderma virens, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Sebelumnya, Trichoderma virens merupakan genus Gliocladium, namun terdapat beberapa spesies dari Gliocladium dipindahkan ke Trichoderma. Contohnya seperti Gliocladium virens yang sekarang telah menjadi Trichoderma virens. Berikut ini adalah taksonomi dari Trichoderma virens. Trichoderma virens merupakan kingdom fungi atau jamur, divisi Ascomycota dengan kelas Sodariomycetes, ordo Hippocreales, famili Hippocreaceae, genus Trichoderma, spesies Trichoderma virens. Spesies Trichoderma virens mempunyai sifat mikoparasitik, yaitu kemampuan untuk menjadi parasit jamur lain. Trichoderma virens merupakan jamur yang hidup bebas dan umumnya ditemukan pada ekosistem tanah dan akar. Trichoderma virens juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan berperan sebagai agen pengendalian hayati dalam tanah yang mampu menghambat perkembangan patogen melalui proses mikroparasitisme, antibiosis, dan kompetisi. Next. Untuk bab 3, modifikasi akan dijelaskan oleh Muhammad Suparjo dan Fahmi. Kepada Muhammad Suparjo dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan metode pembiakan. Metode pembiakan oleh Trichoderma virens terdapat 3 tahap. Tahap pertama itu pembuatan medium PDA, potato destat agar. PDA merupakan perpaduan antara kentang, agar-agar bubuk, aquades, dan gula pasir. Kentang yang telah dikupas seberat 100 gram dicampurkan dengan aquades 500 ml, kemudian direbus. Air rebusan tersebut dicampurkan dengan gula pasir 10 gram serta agar 10 gram dalam Erlenmeyer 500 ml. Tambahkan aquades sampai 500 ml, kemudian dipanaskan sampai homogen. Terakhir, media disterilkan. Media yang telah steril dituang ke cawan Petri dish sebanyak 10 ml, kemudian didiamkan hingga padatan, dijaga dari kontaminasi bakteri serta jamur yang lain. Yang kedua, inokulasi yang berasal dari starter. Starter dapat kita beli di pasar jamur Trichoderma virens atau kita isolasi dari tanah yang mengandung jamur Trichoderma virens. Starter ini digoreskan ke Petri dish potato media agar, kemudian diinkubasi selama 7 hari. Starter merupakan fungi yang didapat dari isolasi tanah maupun kultur yang disediakan, yang bisa kita beli di pasar. Tahapan ketiga adalah perbanyakan jamur Trichoderma virens menggunakan medium. Medium di sini kita menggunakan medium fermentasi. Pada tahap ini, jamur yang sudah dibiarkan dalam potato destat agar akan diinokulasi ke dalam medium. Medium dapat berupa jerami, campuran dedak dengan serabut gergaji, kentang, bekatu, beras jagung, jerami padi, campuran sekam padi, dan sekam gandum, maupun menggunakan senyawa kimia. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fahmi. Kepada Fahmi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi Trichoderma virens. Nah, adapun beberapa teknis dalam mengekstraksi Trichoderma virens, yaitu yang pertama ada yang namanya ekstraksi metabolit. Ini dapat dilakukan
dengan cara memisahkan kaldu atau broth fermentasi dari Trichordema spp hasil bekas proses perbanyakan Trichordema sp dengan media fermentatif. Menggunakan centrifuge sebesar 4.000 rotation per menit selama 15 menit. Selanjutnya, supernatan disaring menggunakan kertas saring dan dipasteurisasi dalam penangas air sebesar 60 derajat Celcius selama 30 menit. Pasteurisasi dilakukan untuk mematikan sel jamur yang terbawa dalam metabolit tetapi tidak merusak senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada ekstraksi enzim. Ekstraksi enzim ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan substrat fermentasi limbah udang sebesar 5 gram, ditambahkan dengan buffer yang bertujuan untuk mendapatkan volume ekstraksi total sebesar 100 ml. Nah, substrat dan buffer ini dicampur menggunakan rotary shaker pada 150 putaran per menit atau RPM selama 30 menit. Campuran disentrifugasi pada 4.000 RPM selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya supernatannya ini dikumpulkan dan digunakan untuk pengujian kitinase. Selanjutnya yang ketiga, biofungisida. Nah, biofungisida ini salah satu contoh aplikasi dari ekstrak Trichordema virens. Nah, pada penelitian yang saya dapatkan, biofungisida ini dibuat secara sederhana dengan bahan pembawa molase. Pembuatan biofungisida dengan bahan pembawa molase ini dilakukan dengan rangkaian fermentor sederhana seperti pada perbanyakan Trichordema sp dengan media PDB. Biakan murni dari isolat Trichordema sp sebanyak 2 potong dengan diameter 0,8 cm dimasukkan ke dalam 750 ml molase sebesar 5%. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 10 hari sampai kerapatan sporanya itu 108 spora per mililiter. Berbicara mengenai ekstraksi, pasti ekstraksi ini dilakukan karena ada zat atau senyawa yang diperlukan manusia. Nah, adapun zat atau senyawa yang diperlukan manusia dari ekstraksi dari Trichordema sp ini, yang pertama adalah senyawa metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini adalah senyawa alami dengan berat molekul rendah yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan tumbuhan yang disintesis dari metabolit primer. Metabolit sekunder Trichordema spp dapat berupa senyawa antibiotik, enzim, toksin, dan hormon. Senyawa antibiotik yang dihasilkan dari Trichordema spp diantaranya adalah pyridins, ada kininins, ada sitosporon, ada trichodermol, mannitol, dan 2 asam hidroksimalonat. Sedangkan enzim yang terdapat di dalam metabolit sekunder Trichordema spp diantaranya ada protease, selulase, selobiase, kitinase, dan 1,3 beta glukanase. Adapun mekanisme dari metabolit sekunder dalam menghambat perkembangan patogen adalah melalui denaturasi protein, baik itu secara struktural maupun secara fungsional pada sel patogen. Nah, kemudian zat ekstraksi yang diambil dari Trichordema virens ini ada yang namanya senyawa volatil. Senyawa volatil ini merupakan senyawa dengan berat molekul rendah sebesar 100 sampai 500 Dalton, bersifat mudah menguap dalam fase gas dan umumnya mengeluarkan aroma yang khas. Terdapat 80% senyawa volatil yang dihasilkan oleh Trichordema virens bersifat anti jamur dan antimikroba, dan sisanya berfungsi sebagai semiochemical dan penginduksi pertumbuhan tanaman. Senyawa volatil menyebabkan perubahan morfologi pada hifa pada jamur patogen seperti adanya gangguan pada hifa, kemudian lisis, dan kelainan seperti pembesaran pada hifa yang tidak normal. Terjadinya juga pembengkakan pada ujung-ujung terminal hifa,
terjadi kerutan dan penyusutan HIPA, dan perubahan warna atau terjadi pigmentasi yang berkurang atau berlebih pada HIPA. Nah, adapun contoh senyawa volatil yang dihasilkan oleh T. virens ini seperti ada kadinen, ada kalamen, kariopilen, dan azulen. Berikut gambar dari komposisi senyawa volatil organik yang dihasilkan oleh T. virens berdasarkan fungsinya. Dapat teman-teman lihat bahwa sekitar lebih dari 80% itu anti fungi dan anti mikroba. Kemudian hampir 2% itu merupakan semiochemical atau anti fungi. Dan sekitar 15,39% itu merupakan penginduksi pertumbuhan tanaman. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya.